Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadha nabil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya al-haq adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin waj'alna min ladunka sultanan nasira. Ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur adalah milik Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita, dan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kembali kita berjumpa di udara di gelombang 1044 AM iDream Radio Successful Muslim Family dalam program Hikmah, himpunan kisah dan motivasi hidup, di mana insyaallah kita akan coba menguatkan karakter dan kepribadian kita sebagai seorang muslim dengan mentadaburi berbagai hal di dalam ajaran agama kita, di dalam Al-Quran, di dalam hadis, yang mudah-mudahan dengan demikian kita akan menjadi pribadi-pribadi yang tangguh di dalam menggapai cita-cita kita bersama sebagai manusia, yaitu berbahagia di dunia dan juga berbahagia di akhirat. Kalau kita lihat bagaimana orang-orang hari ini berjibaku, pergi pagi pulang sore, peras keringat banting tulang, gitu ya. Itu semua demi apa yang disebut sebagai kebahagiaan, happiness kalau dalam bahasa Inggris. Untuk meraih kebahagiaan, baik di dunia ini maupun juga di akhirat nanti. Dan mudah-mudahan kita semua adalah orang-orang yang diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga usaha kita untuk itu dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa kita baca salawat dan salam, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menerima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi, para rasul, wabil khusus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita termasuk ke dalam golongan yang ditakdirkan Allah menjadi golongan yang berbahagia, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di jannahnya, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di yaumul mahsyar dalam keadaan sejahtera, dijauhkan dari api neraka, dan kemudian dimasukkan ke dalam jannahnya dan dipertemukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tepi sebuah telaga yang sangat indah, di bawah sebuah pohon yang sangat rindang, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat iDream yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, saya melanjutkan pembahasan kita mengenai bagaimana menguatkan karakter kita sebagai seorang muslim yang tangguh, di mana ketangguhan ini tentu diperlukan karena kehidupan kita di alam dunia ini bukan kehidupan tanpa ujian, bukan kehidupan yang tanpa rintangan. Justru Allah Subhanahu wa taala
telah ya menjadikan alam dunia ini sebagai medan. Sebagai medan untuk kita membuktikan bahwa kita ini adalah orang yang layak untuk masuk ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala dengan iman dan Islam yang kita pegang ya, kita pertahankan dalam kehidupan kita. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an ya, afahasiban nas, kata Allah, afahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dikatakan kami telah beriman kepada Allah wa hum la yuftanun, dan mereka belum diuji. Jadi kehidupan dunia ini adalah ladang, medan ya, arena begitu ya, atau kawahnya candra di muka gitu, di dalam mengukuhkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebahagian kita ada yang diuji oleh Allah dengan kesusahan, penderitaan dan kesempitan, dan sebahagian kita ada yang diuji oleh Allah dengan kemudahan, kesenangan, kenikmatan. Jangan pandang ujian Allah itu hanya kesusahan saja dan kemudian mengatakan bahwa kenikmatan itu adalah anugerah. Jadi apapun yang kita rasakan, baik, buruk, senang, susah, itu semua bagian dari ujian. Betapa banyak orang yang kuat menghadapi kesusahan tetapi gagal ketika menghadapi kesenangan. Atau dibalik, ada juga yang sebaliknya, ya kuat menghadapi kesenangan tetapi kemudian gagal menghadapi kesusahan. Nah, seorang mukmin sejati baik diuji dengan kesusahan maupun dengan kesenangan ya, yang idealnya adalah tetap kuat, tetap beriman dalam keadaan susah, tetap beriman dalam keadaan senang. Sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW, para sahabatnya juga ya, dan juga para ulama terdahulu. Oleh karena itu kemudian ya, mari sama-sama kita fahami betul ya bagaimana agar akidah kita, ya, keyakinan kita, tauhid kita, keimanan kita kepada Allah ini tidak luntur oleh perkembangan zaman, tidak tergerus ya oleh arus kehidupan dunia. Ya, dengan segala kecanggihan, dengan segala fasilitas dan kemudahan yang disediakan. Oleh karena itu kemudian untuk menguatkan akidah kita ini diperlukan berbagai pemahaman-pemahaman ya, dari mulai pemahaman tauhid ya, yang sudah kita bahas di episode-episode sebelumnya, sampailah kemudian kita juga memahami apa itu ibadah. Dan hari ini kita akan coba ya membahas ya, mengenai apa itu ibadah agar kemudian akidah kita, keimanan kita, tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala semakin kuat di dalam menghadapi berbagai ujian ya yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat hadirin yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, ketika kita berbicara mengenai makna ya tauhid ya, atau makna kalimat ya yang sering kita ucapkan di dalam keseharian kita ya, di dalam zikir kita, la ilaha illallah ya. Ya, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ya, tidak ada ilah ya, zat yang berhak disembah ya. Ya, ini Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada zat ya yang berhak untuk disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi hanya Allah lah ya, yang kita sembah ya di dalam hati kita. Ya, ini zat yang diibadahi oleh hati dengan sepenuh rasa cinta ya, karena memang berbicara ibadah ini, sahabat hadirin yang dirahmati Allah, ini berbicara hati. Ya. Jadi bukan hanya berbicara gerak badan fisik kita, tetapi justru muatan utama dalam konsep ibadah adalah sebagaimana konsep iman, ya, yaitu menyangkut hati kita manusia. Jadi hati seorang mukmin yang benar-benar ya memegang prinsip la ilaha illallah
Yang kalimat Allah itu ya, kalimat tauhid itu, kalimat thayyibah itu sudah terpatri di dalam dirinya, maka di dalam hatinya ya ada rasa, keyakinan, pemahaman bahwa tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dengan penuh rasa cinta, dengan penuh ketundukan, dengan penuh rasa takut, dengan penuh harap, dengan penuh rasa cemas, dengan penuh kepasrahan, ya, dengan dengan sebetul-betulnya merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika berdoa juga memelas dengan sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika berharap betul-betul harapan itu disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemudian ya kita menjadi pribadi-pribadi yang sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu semua tidak ada tidak sepatutnya kita sandarkan kepada yang lain kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ya, sebagai sebuah pengakuan bahwa Allah adalah pencipta kita, bahkan Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta alam semesta ini ya, yang membentuk segala sesuatu ya dengan wajah dan rupanya, yang membolak-balikan segala sesuatu ya, yang mengatur seluruhnya, tidak ada yang luput dari pengaturan Allah Subhanahu wa taala, yang mengawali penciptaan dan mengakhirinya, membangkitkannya begitu. Yang memiliki kekuasaan berbuat apa saja yang dia kehendaki ya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah itu berkuasa, berkehendak ya. Apa saja yang dia mau dia buat itu pasti bisa. Dan pada akhirnya kemudian kita mengakui bahwa ya, tidak ada daya dan upaya ya di dalam diri kita melainkan karena izin dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itulah sebetulnya konsep ibadah. Nah, kalau berbicara ibadah itu ya berbicara itu. Bagaimana kalbu hati kita ini ya sepenuhnya kemudian ya, kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang yang namanya ibadah adalah ya, tujuannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan karena itu kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita makhluknya ya, sebagaimana disebutkan di dalam surah Az-Zariyat kan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, dan tidak diciptakan jin dan manusia kecuali untuk tujuan menyembah. Nah, karena memang ibadah itulah ya, karena ibadah itulah kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul, ya, mengutus para nabi untuk mengingatkan manusia agar mereka beribadah kepada Allah. Ya. Jadi kalau kita mengerti ini, kalau berbicara tentang hidup, sebetulnya hidup ini isinya adalah ibadah. Karena tujuan itulah kemudian Allah yang menciptakan alam semesta, menciptakan langit bumi dengan segala fasilitasnya, dan dengan itu pula kemudian dengan tujuan karena ibadah inilah ya Allah kemudian mengutus para nabi dan para rasul. Kalaulah kita diciptakan bukan untuk beribadah, maka tidak akan ada sejarah dalam kehidupan manusia adanya orang ya, yang disebut sebagai nabi dan rasul. Nah, hari ini kita jumpai yang makam sosok ya nabi terakhir Rasulullah Muhammad SAW di kota Madinah ya. Dan ada sejarah catatan ya beberapa nabi ya dan rasul yang juga makamnya dijaga, dirawat, ditemukan. Ya. Di Palestina misalnya ada makam Nabi Ibrahim ya. Kemudian di Yaman ya ada makam Nabi Hud begitu. Ada ya beberapa tempat-tempat yang kemudian mengklaim ya ada makam, disitulah makam para nabi dan para rasul. Jadi ini menandakan bahwa memang ya kita harus betul-betul memahami ibadah. Ya. Karena ibadah ini pangkal dari kehidupan. Kita ini ada ya karena untuk ibadah. Rasulullah hadir ke alam dunia karena supaya untuk mengingatkan kita manusia agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan karena itu kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitabnya. Jadi kitab Al-Qur'an yang tebalnya 6.000 ayat ya, yang jumlahnya ribuan ayat itu sebagai bukti bahwa memang Allah ingin ingatkan kita bahwa hidup kita ini tujuannya ibadah. Diterangkan di dalam Al-Qur'an sedemikian rupa ya. Dan isi dari Al-Quran itu adalah bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai tindakan dan aktivitas kita.
Nah, berbicara tentang ibadah ya, secara istilah ya, adalah segala sesuatu yang mencakup semua hal yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala berupa ucapan dan perbuatan baik lahir maupun batin. Nah, jadi secara luas makna ibadah ini didefinisikan oleh kalimat tadi ya, bahwa yang namanya ibadah secara istilah adalah mencakup segala sesuatu ya, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Prinsipnya adalah Allah mencintai itu. Ya. Allah mencintai itu ya, baik dalam bentuknya ucapan, dalam bentuknya perbuatan ya, baik yang ada di dalam batin kita ataupun yang keluar dari apa yang nampak dari diri kita. Ya, kalau itu kemudian mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, maka itu disebut sebagai sebuah ibadah ya. Nah, alasan dari adanya ibadah ialah sebagai puncak cinta dan puncak ketundukan. Ya. Jadi yang namanya ketundukan, yang namanya kepasrahan dibuktikan dengan ibadah. Jadi bullshit, maaf ya, bohong lah begitu ya. Kalau ada orang mengatakan saya tunduk pasrah kepada Allah, tetapi kemudian dia tidak memahami ibadah dan tidak melaksanakan ibadah. Karena ibadah itu menggambarkan ya, atau sebagai sebuah puncak dari ketundukan dan kepasrahan kita kepada Sang Pencipta. Ya. Kalau sebatas mengakui, ya, saya percaya adanya Sang Pencipta di alam semesta ini, lalu kemudian tidak diikuti oleh ibadah, maka itu bukanlah sebuah pengakuan yang sebenarnya. Ya, dalam bahasa lainnya ini disebut dengan kemusyrikan. Ya. Mengakui Allah tetapi kemudian tidak menjadikan Allah sebagai pusat yang diibadahi. Ya, tahu yakin Allah itu ada, tetapi kemudian tidak dibuktikan dengan ketundukan dalam bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini disebut sebagai zindik. Ya. Nah, ya, kemudian siapa yang beribadah kepadanya dengan harapan semata, maka dia adalah seorang murji'ah. Jadi beribadah kepada Allah dengan cinta semata, ya dengan cinta aja, ya yang penting cinta sama Allah. Nah, ini kalau kata ulama disebut sebagai zindik. Kalau beribadah kepada Allah dengan harapan saja, ya cukup dengan yang penting berharap kepada Allah, ya. Tapi nggak ada ritual-ritual ibadah yang dilakukan, maka ini disebut sebagai murji'ah, ya, sebagaimana dilakukan oleh kelompok murji'ah. Atau yang beribadah semata karena rasa takut, ya, takut kepada Allah, ya, takut kepada Allah yang besar, tapi kemudian tidak ada bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam urusan yang lain begitu, maka ini disebut sebagai kharij. Dan siapa yang beribadah dengan cinta, rasa takut dan harap, maka ia adalah seorang mukmin yang bertauhid. Jadi seorang mukmin yang benar-benar kafah, ya, seorang muslim yang benar-benar kafah adalah mereka yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa cinta, dengan rasa takut, ya, dengan rasa harap, ya, dalam berbagai tindak tanduknya, maka ini adalah seorang mukmin. Nah, ibadah zahir, ya, seperti melafalkan 2 kalimat syahadat, mendirikan salat, menunaikan zakat, menjalankan ibadah saum, ya, kemudian pergi ke tanah suci untuk berhaji, atau juga mungkin terjun ke medan juang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, atau juga mungkin, ya, dengan tegas, ya, melakukan tindakan amar ma'ruf nahi munkar, ya, membantu orang membantu orang yang sedang mengalami kesusahan, atau menolong orang yang sedang terzalimi, mengajarkan kebaikan kepada orang lain, atau juga mungkin menyuruh kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, menyuruh ke jalan Allah, atau kemudian memerintahkan dan juga melaksanakan untuk menyambung silaturahim, menegakkan keadilan di antara semua makhluk Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi, membimbing masyarakat kepada kebenaran, berbakti kepada orang tua yaitu birrul walidain, kemudian memberikan nafkah kepada keluarga, ya, atau juga dan juga meringankan beban pekerjaan mereka, ya, ya, berakhlak baik terhadap orang lain, ya,
dan juga ibadah-ibadah lainnya semuanya adalah bagian atau bentuk dari ibadah zahir kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disyariatkan di dalam Islam. Secara lahiriah ya, kita tunjukkan di dalam diri kita itu ada cinta, ada harap, ada takut yang kita sandarkan kepada Allah semata, dan kemudian secara zahir, secara fisik kita nampakkan itu semua ya, rasa takut, rasa harap, rasa cinta kepada Allah itu dalam bentuk ibadah-ibadah sebagaimana disebutkan di dalam ajaran syariat Islam ya. Nah, adapun ibadah batin ya, seperti iman kepada Allah, kepada malaikat, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, qada dan qadar ya, rasa takut kepada Allah, perasaan cemas terhadapnya, penuh harap kepada Allah, pasrah kepada Allah, hasrat dan risau kepada Allah, cinta dan benci karena Allah, kasih sayang dan permusuhan karena Allah, dan ibadah lain ya, yang masuk ke dalam perkara-perkara batin atau hati ya. Jadi yang namanya ibadah itu tadi ya, ada ibadah batin, ada ibadah zahir ya. Nah, itu yang kemudian harus kita pahami ya. Jadi jangan kemudian kita pahami secara parsial ya. Fokus kepada ibadah lahir kemudian mengabaikan ibadah batin. Nah, ini juga tidak masuk ke dalam kelompok muslim kafah. Bukankah Allah memerintahkan udkhulu fi silmi kafah, masuklah kamu ke dalam Islam dengan sempurna. Nah, ya, jadi kalau apa-apa itu jangan separoh-separoh ya. Kalau separoh-separoh nanti seperti orang munafik ya, di dalam surah Al-Imran ya, atau Al-Maidah saya lupa ya. Surah Al-Maidah kalau salah ya. Orang-orang munafik itu la ilaha ulai wa la ilaha ulai. Muzabzabina baina dzalik ya. Ya, orang-orang munafik itu enggak jelas ya, tidak ke sini dan tidak ke sana ya. Tergantung ya, berada pada posisi tidak jelas di antara keduanya. Makanya kalau kita tidak mau disebut sebagai orang munafik ya, kita harus ambil sikap tegas ya, jangan separoh-separoh, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala secara lahir dan batin ya. Lahirnya ya, kita sholat, mengaji, puasa ya, kemudian membantu orang ya, menafkahi keluarga ya, birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Kemudian secara batin segala hal-hal ya, tindak tanduk perbuatan hati kita ya, kita gantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu mengenai ruang lingkup ibadah. Nah, ibadah juga memiliki rukun ya. Apa rukun ibadah? Yaitu ada dua. Yang pertama ikhlas, yang kedua benar. Nah, ini rukun ibadah nih ya. Kalau rukunnya terpenuhi maka insya Allah ibadah akan diterima. Kalau rukunnya tidak terpenuhi maka ibadah tidak akan diterima ya, bahkan tidak sah gitu. Kan ada rukun sholat ya. Rukun sholat itu kalau dilanggar satu atau tidak dilakukan satu, sholatnya tidak sah. Ada 13 ya rukun sholat yang disebutkan di dalam fikih ya, ya, para imam fikih ya. Kalau kurang satu ya, dari 13 jadi 12 ya, apalagi jadi misalnya 10 ya, kurang 3, maka ya sholatnya ya nggak sah ya. Ujug-ujug aja langsung sidakap ya, baca Al-Fatihah nggak ada takbiratul ihram ya, nggak sah sholatnya. Maka demikian juga dengan konsep ibadah ya, secara umum ada dua rukun yang harus kita penuhi, dan kalau salah satu dari keduanya kita tidak penuhi maka ibadah kita tidak sah, ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ikhlas, yang kedua adalah benar. Nah, hakikat dari ikhlas ya, kalau berbicara tentang ikhlas di dalam ibadah ya, adalah seorang hamba yang meniatkan amal-amalnya untuk mencari, untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan akhirat. Jadi yang namanya ikhlas ya, secara mudahnya kalau ditanya apa itu ikhlas, ikhlas itu adalah meniatkan segala sesuatu yang kita kerjakan itu karena Allah Subhanahu wa taala, karena mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, atau dalam bahasa Al-Qur'annya libtigha amradhatillah,
untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya ikhlas ya, secara istilah. Sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-20. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man kana yuridu hartsal akhirati nazid lahu fi harsihi wa man kana yuridu hartsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Siapa yang menghendaki balasan di akhirat, kata Allah Subhanahu wa taala, akan kami tambahkan balasan itu baginya. Dan siapa yang menghendaki balasan di dunia, maka kami berikan kepadanya sebagian darinya, bagian dari balasan dunia itu, tetapi dia tidak akan mendapatkan sedikit pun bagiannya di akhirat. Nah, jadi penegasannya adalah ya, namanya ikhlas itu orientasinya adalah akhirat dan balasan dari Allah Subhanahu wa taala saja. Bahkan di dalam surah Hud ya, surah yang ke-11 juga ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dengan redaksi yang kurang lebih mirip ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya. Nah, ini bab ibadah nih. Ketika seseorang itu beribadah, lalu kemudian orientasinya, tujuannya adalah untuk mengharapkan perhiasan dunia, ya, kehidupan dunia itu ya hal-hal yang sifatnya duniawi begitu ya, dan perhiasannya apa yang indah-indah begitu ya dalam kehidupan dunia ini, itu orientasi ibadahnya, itu yang dilakukan dalam kehidupannya. Maka kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ya, kalau itulah apa yang dilakukan oleh seorang manusia, ya, hidupnya hanya untuk mengharapkan duniawi ya, dengan segala kesenangan dan keindahannya, maka kata Allah Subhanahu wa taala, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha, maka pasti kami berikan kepada mereka balasan perbuatan mereka di dalamnya dengan sempurna ya. Ya, wahum fiha la yubkhasun, dan mereka juga tidak akan dirugikan. Jadi kalau memang tujuan hidupnya adalah mencari memenuhi kehidupan duniawi dan segala kesenangannya, lalu kemudian dia berikhtiar berusaha untuk itu, maka kata Allah tidak akan kurangi, Allah tidak akan zalimi, Allah katakan apa? Pasti mereka akan dibalas, mereka akan mendapatkan balasan perbuatan mereka di dalamnya dengan sempurna. Makanya kan ada istilah hasil tidak mengkhianati usaha. Dan kalau ya tengoklah ya, kalau kita lihat bagaimana ya para miliarder dunia ya, atau orang yang diistilahkan dengan crazy rich ya pada hari ini, yang dalam tanda kutip kata kalau mereka bukan orang-orang Islam, ya kalau kita lihat mereka kerjanya luar biasa. Bukan yang investasi bodong ya, tapi yang betul-betul kerja ya, kayak Bill Gates begitu misalnya, atau foundernya Facebook ya, Mark Zuckerberg ya. Itu kalau kita lihat kan luar biasa ya. Kalau Bill Gates itu malah lifestyle-nya ya bukan seperti lifestyle orang kaya gitu, tapi lifestyle-nya orang biasa, padahal hartanya berbilion-bilion begitu, triliunan begitu. Dan itu bagian dari usaha dia. Ya Allah beri apa yang dia tuju, kesenangan dunia, kehidupan dunia dan segala kemewahan, ya Allah berikan dengan sempurna sesuai dengan apa yang telah mereka usahakan. Sehingga itu tadi ya, hasil tidak mengkhianati usaha. Nah. Tetapi kemudian kalaulah itu saja orientasinya di dalam menjalani kehidupan di dunia ini, maka kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang ini ya, yang di dalam mindsetnya tidak ada akhirat, ya. Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Maka orang-orang itu ya adalah orang-orang yang nanti di akhirat dia hanya akan mendapatkan api neraka. Wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun.
sia-sialah apa yang telah mereka usahakan di dunia itu, ya, harta yang numpuk, ya, mobil yang berjajar di garasi, ya, istana yang dibangun dengan megah, begitu ya, deretan gelar nama, ya, di belakang nama dan di depan namanya penuh misalnya. Kalau itu semua tidak ada koneksinya dengan akhirat, maka kata Allah Subhanahu wa taala, ya, itu semua, ya, orang itu, ya, hanya akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang telah mereka lakukan itu sedikit pun, begitu ya, tidak akan membantu mereka ketika berada di akhirat nanti. Ya, Allah sebut apa? Ya, batal, begitu. Ya, walaupun usahanya, ya, ikut aturan, begitu ya, dia nggak jual yang haram-haram, dia jual yang halal-halal, tapi orientasinya kehidupan dunia, tidak ada akhirat. Maka kebaikan-kebaikan itu Allah anggap tidak dianggap Allah atau sebagai sesuatu yang batal, yang batil. Apa yang mereka kerjakan itu. Nah, bahkan di dalam, oleh karena itu kemudian sahabat hadirin yang dirahmati Allah, berbicara tentang amal, berbicara tentang perbuatan, berbicara tentang orientasi di dalam melakukan sesuatu. Di dalam kitab hadis, ya, di dalam hadisnya Imam Bukhari dan Imam Muslim, ya, disebutkan, ya, ada sebuah hadis yang masyhur yang diriwayatkan dari Sayyidina Umar ibn al-Khattab, ya, radhiyallahu anhu, bahwa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imraati yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Sesungguhnya amal perbuatan itu, ya, innamal a'malu binniyat, ya. Sesungguhnya segala perbuatan manusia itu, ya, zahir dan batinnya binniyat, tergantung dari niatnya. Dan sesungguhnya setiap orang hanya akan mendapatkan apa yang telah dia niatkan. Maka siapa yang hijrahnya, ya, dalam konteks ketika itu, ya, ada perintah berhijrah kepada kaum muslimin, ya, dari Mekah ke Madinah. Nah, siapa yang hijrahnya ketika itu, ya, kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu, ya, amalan-amalan hijrahnya itu, ya, untuk Allah dan Rasulnya. Dan siapa yang hijrahnya karena urusan dunia yang ingin diraihnya atau wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya untuk apa yang ia tuju dalam hijrahnya itu. Jadi ketika dia melakukan sesuatu, orientasi adalah duniawi, orientasinya adalah kesenangan dunia, ya, maka kemudian, ya, sebatas usaha yang dilakukan itu yang akan dia dapatkan. Tetapi kemudian di akhirat, ya, atau sesuatu di balik itu dia tidak akan mendapatkan. Dalam sahihnya Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yanzuru illa ajsadikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yanzuru ila ajsadikum, Allah itu tidak melihat, tidak memandang jasad-jasad kalian, bentuk fisik kalian, ketampanan kalian, ya, kecantikan kalian, kemerduan suara kalian, sebutlah, ya, harta benda kalian. Tidak, Allah tidak lihat itu. Wala ila suwarikum, dan tidak pula kepada rupa kalian, walaki yanzuru ila qulubikum, tetapi yang Allah lihat adalah kalbu kita, hati kita, perasaan kita. Nah, di dalam hadis lain Imam Bukhari dan Imam Muslim, ya, dari Abu Musa radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya seseorang yang berperang karena keberaniannya, ya, berperang karena semangatnya, dan berperang karena pamer, manakah di antara ketiga yang berperang di jalan Allah? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Siapa saja yang berperang agar kalimat Allah menjadi yang tertinggi, maka ia berada di jalan Allah. Jadi ini urusan hati, urusan kalbu kita. Bisa jadi secara zahir gerakan kita, ya, apa yang kita lakukan sama dengan sebagian orang, dengan kebanyakan orang.
Tapi siapa yang akan dibalasi Allah, ya sebagai siapa yang dinilai Allah, ya dianggap Allah sebagai sebuah ibadah, dianggap Allah sebagai sebuah amalan soleh. Nah, itu kembali kepada niat masing-masing. Kalau niat di dalam hatinya adalah li'a'la'i kalimatillah, untuk meninggikan, ya menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala, untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan dirinya, di dalam kehidupan keluarga, di dalam kehidupan pekerjaannya, di dalam kehidupan yang bernegara dan berbangsa, misalnya dalam skop yang luas, maka dialah orang-orang yang kata Rasulullah SAW sedang berada di jalan Allah, sedang jihad fi sabilillah. Ya. Nah, itulah kemudian hakikat dari keikhlasan. Ya. Orientasinya adalah bagaimana apa yang kita lakukan ini, ya, dalam konteks, ya, kebaikan-kebaikan, semuanya kita sandarkan, kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun yang dimaksud itu rukun yang pertama, ikhlas. Nah, ini harus kita luruskan bagaimana kemudian mulai sekarang kita meluruskan niat kita. Apa yang kita lakukan dalam keseharian kita, ya dari mulai kita bangun tidur, kemudian sampai tidur lagi, bahkan tidur itu sendiri kita niatkan di dalam kalbu kita li'a'la'i kalimatillah, ya, untuk kemudian meninggikan, mengagungkan dan memuliakan kalimat Allah di atas muka bumi ini. Nah, yang kedua adalah benar, ya, jadi ibadah itu juga harus benar, ya, selain ikhlas. Nah, apa itu benar? Nah, konsep benar di dalam ibadah adalah mengerahkan usaha untuk melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah larang, mempersiapkan diri untuk bertemu dengan Allah, tidak berkecil hati dan tidak malas dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah, menahan diri dengan kendali takwa dari hal-hal yang diharamkan Allah, menjauhkan diri dari setan dengan senantiasa berzikir kepada Allah, dan istiqamah di atas itu sesuai dengan kemampuannya hingga masuk ke dalam kubur. Nah, jadi konsep kebenaran itu juga sama, meliputi segala sesuatu yang kita lakukan, dan itu berlaku bertahan sampai kita masuk ke dalam kubur, ya, masuk ke dalam liang lahat. Ya, oleh karena itu kemudian sahabat hadirin yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, ya, kebenaran ini sifatnya mutlak dan tidak temporari, tetapi harus berlaku sampai kita meninggal. Karena pada dasarnya, ya, bahkan kalau mau bicara ending lah begitu, ya, Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan di dalam surah Ad-Duha, ya, wal akhiratu khairul laka minan ula. Ya, sesungguhnya yang akhir itu lebih baik, ya, bagi kamu begitu, ya. Ya, ada orang yang benarnya di awal-awal kemudian di akhirnya jadi nggak benar. Nah, ini Allah nggak terima. Masih mending orang yang di awal-awal hidupnya tidak benar, ibadahnya tidak benar, tetapi kemudian pada akhirnya menjelang kewafatannya, ya, sampai dia wafat, ya, kemudian kebenaran itu dia pelihara dan dia jaga. Ini yang lebih bagus. Oleh karena itu kemudian, ya, disinilah pentingnya konsep, ya, istiqomah. Ya, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan keistiqomahan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang ya, ibadah ini kita lakukan sampai kita mati gitu kan. Dan kematian kita nanti akan ditentukan oleh kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam surah At-Taubah ayat yang ke-119. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Ya. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, bertakwalah kamu kepada Allah dan tetaplah bersama dengan orang-orang yang benar. Jadi memang konsep kebenaran ini bagian dari kesempurnaan dan kebenaran iman kita. Kalau iman kita ini ingin dianggap benar di sisi Allah Subhanahu wa taala, ingin dianggap sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam beribadah juga kita harus memahami konsep kebenarannya. Benar itu seperti apa? Demikian juga yang Allah jelaskan di dalam surah Al-Ahzab, ya. Surah yang ke 33 ini surah Al-Ahzab, ya.
Surah Al-Ahzab ayat yang ayat yang ke-23 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Minal mu'minina rijalun shadaqu ma'ahadullahu alaih faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Dan di antara orang yang beriman itu, kata Allah Subhanahu wa taala, ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Ya, di antara mereka ada orang yang gugur dan di antara mereka ada pula orang yang menunggu-nunggu. Mereka tidak sedikit pun mengubah janjinya. Jadi kalimatnya itulah minal mu'minina rijalun shadaqu. Kalimat shadaqu ini menunjukkan dia membenarkan. Ya, konsep kebenaran itu, ya, ibadah itu harus benar, harus membenarkan. Ya, harus dilakukan dengan konsep kebenaran. Dan itu yang kemudian Allah akui sebagai bagian dari imannya kan. Wa minal mu'minin kan kalimatnya, dan yang disebut dari orang-orang yang beriman itu adalah rijalun, seorang laki-laki, shadaqu ma'ahadullah, ya, membenarkan apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam surah Al-Ankabut ya, ayat yang ke-1 dan ke-3 ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan surah Al-Ankabut ini surah yang ke-29 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alif Lam Mim, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin ya. Allah mengatakan, ya, apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan mengatakan kami telah beriman dan mereka belum diuji. Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar ya. Kalimatnya itu fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu ya. Wala ya'lamanna al-kadzibin. Jadi dan itu semua ya, kata Allah Subhanahu wa taala, ujian-ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala atas keimanan kita itu untuk menentukan kemudian apakah kita termasuk ke dalam golongan orang yang benar atau sebaliknya ya, kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang berdosa atau menistakan agama. Nah, ini yang kemudian harus kita pahami. Nah, demikian pula yang dijelaskan di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-177 ya, kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajah ke timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi ya, memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim dan orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan atau musafir, peminta-minta untuk memerdekakan hamba sahaya yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, orang-orang yang mendapati janji apabila berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesusahan, penderitaan dan pada masa peperangan. Mereka itulah kalimat ujung ayat itu ya, ulaika humus shadaqu ya. Dan mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa, wa ulaika humul muttaqun. Jadi konsep kebenaran ya, atau rukun ya, yang kedua di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah benar ya. Ini merupakan bagian dari syarat mutlak diterimanya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apabila niat yang baik dan tekad yang tulus terhimpun pada diri seseorang hamba, maka akan muncul namanya amal, dan amal akan diterima dengan syarat yang mengikuti tuntunan Nabi SAW. Sebab beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala harus sesuai dengan apa yang telah disyariatkan, yaitu sesuai dengan ajaran agama ya, sebagaimana Rasulullah SAW jelaskan melalui hadisnya, perbuatannya maupun juga takrirnya. Di dalam kitab sahihnya Imam Bukhari dan Imam Muslim, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata bahwa Rasulullah SAW mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Siapa yang melakukan satu amalan, satu perbuatan ya, walaupun katakanlah konsepnya kita sebut itu ibadah, ini saya ibadah nih begitu, tetapi kemudian kalaulah itu bukan berasal dari ajaran Rasulullah SAW ya, maka kemudian amalan itu fahuwa raddun ya, maka amalan itu ditolak.
Ini menjadi panduan bagi kita bahwa segala sesuatu perbuatan yang kita nisbatkan sebagai sebuah ibadah, kita sebut sebagai sebuah ibadah, ya syaratnya ya, yang pertama dilandasi oleh keikhlasan, ya. Orientasinya adalah li'ilai kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah, atau bahasa hadisnya ya kalimatullahiyal ulya, hanya kalimat Allah yang paling tinggi, begitu ya. Ya orientasinya adalah Allah semata. Yang kedua kemudian harus benar, ya, benar dalam konteks itu berdasarkan sumbernya dari ajaran Rasulullah SAW. Rasulullah itu adalah contoh, ya, contoh manusia ideal dalam menjalankan ibadah. Jadi Allah kan memerintahkan ibadah nih dalam Al-Quran, ya. Perintahnya banyak, ya, ada sekian ribu ya di dalam Al-Quran, ya, yang semuanya mengajarkan kita bagaimana beribadah kepada Allah. Nah, untuk memberikan contoh yang real, ya kan, namanya manusia itu kan harus ada contoh. Maka turunlah sosok Rasulullah SAW. Maka kemudian ada ayat yang mengatakan, ya, dalam surah Ali Imran kalau nggak salah, ya, bunyinya Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau kamu mencintai Allah maka ikuti aku, maksudnya ikuti Rasulullah SAW. Ya. Jadi ittiba' Rasul, ya, ittiba' Rasul ini ya bagian dari membenarkan hadis yang dikatakan oleh Sayyidah Aisyah, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang beramal tapi kemudian amalnya bukan bersumber dari ajaran kami, ajaran Rasulullah SAW, fahuwa raddun, maka amalnya ditolak. Nah, amal hanya akan muncul dengan ketulusan tekad dan hanya akan diterima dengan keikhlasan niat serta mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Fudail bin Iyad rahimahullah ketika mengomentari surah Hud ayat yang ke-7 yang berbunyi, ya, agar dia menguji siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, mengatakan bahwa maksud dari ayat itu adalah melakukan suatu amal dengan ikhlas dan benar, yakni bersih dari noda-noda kesyirikan dan sesuai dengan sunnah atau cara jalan yang ditujukan oleh Rasulullah SAW. Nah, ini sebagai sebuah pembukaan, ya, bagi sahabat hadirin sekalian mengenai bagaimana kita memahami ibadah agar kemudian akidah kita semakin kuat, ya, semakin kokoh, ya, sampailah kita kemudian menghadapi apa yang disebut dengan kematian atau ajal yang kita tidak pernah tahu kapan datangnya kepada kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah itu semata-mata lahir dari kealfaan dan kehilapan saya pribadi. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.